Mari kita mengisi hari dan malam kita dengan memperbanyak istighfar, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Beristighfarlah kepada Tuhanmu, pasti Dia akan mengampuni. Gak mungkin Allah tidak mengampuni dosa hamba-hambanya, walaupun dosa kita memenuhi langit dan bumi. Gak mungkin orang yang datang kepada Allah pulang dalam keadaan kecewa. Maka wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah saudara-saudaraku, teman-temanku. Ayo kita segera datang kepada Allah, segera bersimpuh di hadapan Allah, segera meminta ampun kepada Allah. Dan hanya itu kunci kebahagiaan kita. Itu kunci datangnya rahmat Allah dalam kehidupan kita. Dan itu juga rahasia keajaiban dalam setiap kesulitan kita. Allah berfirman kepada orang-orang yang banyak dosa seperti kita, yang pernah berzina, yang pernah minum khamar, yang mungkin pernah membunuh, yang pernah makan riba, yang pernah melakukan dosa diam-diam, yang banyak dosa, yang kotor hina dina. Allah bilang, ya ibadi, hambaku, gitu. Lembutnya panggilan Allah kepada kita. Allah gak menganggap, wahai manusia, wahai pendosa, wahai orang yang hina. Enggak, Allah bilang, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Bilang kepada hamba-hambaku yang banyak dosa. Tapi Allah gak bilang yang banyak dosa, yang melampaui batas terhadap dirinya. Lembut sekali bahasa Allah. Udah banyak dosa, Allah masih memanggil kita hamba. Bahkan ketika kita melakukan dosa, diam-diam di malam hari, tidak ada yang melihat kecuali Allah, kemudian cuma satu malaikat yang mencatat. Jangan catat dulu, mungkin besok dia akan bertobat. Allah kalau kita buat dosa diam-diam, Allah tutupi aib kita, nggak mau ngasih tahu. Allah itu suka banget sama orang yang bertaubat lalu belajar, memperbaiki diri. Taubat dan taklim Allah nge-like banget tuh. Siapapun yang bertaubat, siapapun yang kemudian pengen belajar memperbaiki dirinya, semasa proses itu Allah suka banget sama dia. Setiap hari Allah nge-like dia dan ngasih tahu ke malaikat, ini hambaku, ini hambaku, ini hambaku, ini. Terus Allah ngebanggain dia. Allah walaupun ngelihat kita banyak berbuat dosa, tetapi Allah masih juga manggil kita hamba. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalau kalian datang kepadaku dengan membawa dosa yang memenuhi langit dan bumi, penuh dengan dosa kalian, gak ada lagi planet, gak ada lagi bintang, semuanya dosa kalian isinya. Lalu kita datang kepada Allah dan kita mengatakan, Rabbi, ini hambamu yang fakir ada di hadapanmu. Ya Allah, ini hambamu yang hina sekarang datang ke pintu rahmatmu. Apa kata Allah? Aku bukakan rahmatku seluas-luasnya, aku terima kedatanganmu, lalu aku gugurkan semua dosa-dosamu menjadi hilang, wala ubali, dan aku gak peduli sebanyak apapun itu. Allah yang maha tahu masa depan aja berhusnuzon. Allah tuh tahu kita gak akan minta ampun, mungkin tunggu Ramadan baru minta ampun. Allah tahu bahwa kita akan minta ampun pulang umroh. Allah tahu bahwa kita akan minta ampun taubatnya itu usia 40 tahun. Kenapa Allah seperti berhusnuzon? Oh bentar lagi dia istighfar. Allah tuh luar biasa ya. Allah tahu loh masa depan. Allah tahu ada hambanya yang lagi berbuat dosa, taubatnya mungkin 10 tahun lagi, taubatnya mungkin 20 tahun lagi, taubatnya mungkin akhir hayatnya, detik-detik mau sakaratul maut baru taubat. Kenapa Allah berhusnuzon sama dia? Tunggu, bentar lagi dia mau minta ampun. Malaikat nunggu. Allah belum juga tuh. Tunggu aja 2 hari. Allah udah 2 hari, 3 hari, setahun, 2 tahun, sampai akhir hayat. Pas dia bilang, ya Allah ampunkan dosa saya. Oh, lihat tuh malaikat tuh kan minta ampun kan? Allah gitu sama kita. Seolah-olah Allah itu gak tahu apa-apa. Saking baiknya Allah kepada hamba. Makanya Allah katakan wa ya'fu an katsir. Sebetulnya Allah maafin banyak. Kita dosanya banyak, dibalasnya dikit. Pengen gak begitu berdoa langsung Allah menunjukkan keajaiban? Kita pengen aja gak berani ya, karena kita gak percaya bisa. Kita mau mengatakan pengen, itu aja kita gak berani karena menganggap itu gak realistis. Masa sih bisa? Bisa kalau kita yakin kepada Allah. Kalau kita gak yakin, kalau kita bilang gak bisa, kalau kita ragu bahwa Allah bisa menunjukkan ajaib kepada kita dalam hitungan detik, terus kemana kalimat kun fayakun? Masalahnya kita nggak yakin untuk bilang pengen, begitu doa langsung Allah kabulkan. Itu aja kita ragu. Kenapa? Kita nggak percaya itu bisa terjadi dalam hitungan simsalabin abracadabra. Kita nggak percaya itu bisa terjadi dalam satu kalimat kun. Makanya tidak ada kun dalam hidup kita. Gimana caranya? Belajar yakin kepada Allah seutuh-utuhnya. Makanya udah transaksinya tuh sama Allah aja. Kalau kita transaksi dengan Allah, nanti Allah akan mendatangkan manusia untuk menyayangi kita. Makanya kalau kita pas berkasih sayang,
Kenapa? Karena Allah. Pas kita memaafkan, kenapa? Karena Allah. Pas kita berlapang dada, kenapa? Karena Allah. Sehingga ketika Allah sering disebut karena Allah, Allah akan mengatakan, lihat hambaku, dia melakukan ini karena aku. Besok kita bilang lagi, lihat lagi hambaku, kata Allah, dia melakukan karena aku. Wahai malaikat, saksikanlah, sesungguhnya aku sayang kepada hambaku itu. Maka Allah mengatakan kepada Jibril, sayangi dia wahai Jibril. Malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu sifat malaikat. Gak mau bermaksiat kepada Allah dan pasti mengerjakan perintah Allah. Ya Jibril, cintai dia. Maka Jibril saat itu juga mencintai hamba ini. Terus Jibril mengumumkan kepada seluruh malaikat. Saat itu juga seluruh malaikat mencintai hamba ini. Seluruh malaikat mencintai. Apapun bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi, sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Jadi kalau teman-teman ngebayangin ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Jadi kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Allah senyumnya. Allah tuh gak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita gak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita. Seolah-olah kita gak pernah ngecewain Allah sama sekali. Kita datang pada Allah, Rabbi astaghfiruka wa atubu ilaik. Hambaku langsung dipeluk sama Allah. Dipeluk sama Allah seolah-olah. Kita gak bisa lari dari Allah. Karena masalah itu Allah yang ngasih. Disebabkan oleh kesalahan kita. Dan solusinya juga hanya ada di sisi Allah. Jadi mau lari kemana itu nggak akan nyelesain masalah. Satu-satunya tempat kita berlari dan bisa nyelesain masalah cuma lari ke Allah. Fafirru ilallah. Larilah kalian kepada Allah. Kalau kalian mau minta tolong, larinya ke siapa? Ke Allah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Cuma itu tempat kita lari. Kalau kita pengen lari dari kenyataan, larilah kepada pemilik solusi yaitu Allah. Salah satu caranya selain sholat, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Katakan itu dulu, kemudian berwudu, sholat. Nah itu benar-benar ngefek tuh, ngefek banget. Matematika untuk mengukur siapa lebih beruntung. Sehingga kita tidak perlu bertanya, kenapa? Why? Saya udah hijrah kok makin susah hidup saya? Dunia itu, akhirat enggak. Kalau kita mengukur amal kita hanya dengan dunia, kita bakal sering kecewa karena Allah tidak menilai dunia ini bahkan lebih ringan daripada 11 sayap nyamuk. Seandainya kata Nabi dunia ini di mata Allah ada harganya, pasti Allah gak mau ngasih dunia kepada orang yang tidak beriman. Gak mau. Berhubung dunia ini tidak ada nilainya, Allah kasihlah kepada orang yang tidak beriman. Sedangkan yang bernilai, Allah simpan untuk orang yang beriman dan sabar. Sehingga ketika kita hijrah, kita minta tolong kepada Allah urusan dunia, tetapi kita yakin kalau kita istiqomah, ikhlas, maka di akhirat wa ma indallahi khair. Kalau teman-teman lagi cemburu dengan dunia seseorang, ada rasa kayak kepengen apa yang orang punya, ada rasa iri, ada rasa cemburu, merasa orang lain lebih beruntung dari kita, bilang wa ma indallahi khair. Apa yang ada di sisi Allah lebih baik. Udah enggak jadi cemburu. Kalau mau ngelamar seorang cewek, sebelum kita datang ke calon mertua, lobi dulu ke langit pemilik hati mertua. Minta kepada Allah yang menggenggam hati. Begitu di depan pintu pagar, la haula wala quwata illa billah. La haula sampai 100 kali. Kenapa 100 kali? Sampai yakin banget ya Allah lah yang menentukan hati seseorang hamba. Bisa dibolak-balik. Bisa jadi awalnya si calon mertua ini udah punya calon sendiri buat anak yang perempuannya. Akhirnya orang tua calon mertua tadi yang udah punya rasa srek kepada yang lain tiba-tiba berubah pas ngelihat kita. Wah, ini nih calon menantu saya nih. Jadi Allah sendiri yang berjanji akan menunjukkan keajaiban, mengabulkan permintaan-permintaan yang baik dari hambanya, sehingga tidak perlu kita ragu Allah gak mungkin ngecewain kita. Ternyata dosa itu ngaruh dalam kehidupan kita. Setiap kali kita ngalamin hari yang buruk, kejadian yang buruk, musibah yang tidak baik, maka itu pasti wujud dari dosa-dosa yang kita lakukan. Soalnya tidak muncul masalah kecuali karena dosa. Kenapa? Karena Allah ingin mengampuni dosa hamba-hambanya dengan cara memberi musibah. Makanya Allah berfirman, wa ya'fu an katsir. Sebagian besar dosa kita itu nggak dibalas sama Allah. Allah biarin aja dulu.
supaya kita punya kesempatan bertobat. Seandainya dosa kita itu dibalas terus-menerus, tapi Allah membalasnya itu perlahan-lahan dikit supaya ngasih tahu kita doang biar kita ngeh gitu, insaf. Setelah sekian ratus kali kita salah ngelihat, nggak jaga mata, cuma sekali doang kelilipan. Padahal kalau Allah mau balas yang serius, nggak kayak gitu tuh. Begitu kita salah ngelihat, buta udah langsung. Tapi wa ya'fu an katsir. Allah maafin, udah biarin aja dulu. Lihat salah, biarin. Mungkin dia tadi silap, mungkin dia bentar lagi taubat, mungkin dia bentar lagi minta ampun.